semua, semoga lagi dalam keadaan sehat dan happy ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Fauzia dengan NIM 17056255061 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi di video kali ini kita mau ngobrol santai tapi penting banget nih, apalagi buat yang aktif di dunia digital. Coba deh kalian ingat-ingat, dalam sehari berapa kali sih kita isi data pribadi? Mulai dari daftar media sosial, belanja online, pesan makanan, sampai sekedar ikut giveaway pun tanpa kita sadar, hampir setiap hari kita meninggalkan jejak data pribadi kita loh. Masalahnya, pernah gak sih ngerasa aneh baru daftar di satu aplikasi, tiba-tiba muncul iklan yang relevan banget, atau dapat SMS dan telepon dari nomor yang gak dikenal, padahal rasanya gak pernah ngasih nomor ke sana. Nah, disitulah kita perlu mulai sadar bahwa data pribadi itu punya nilai dan bisa berpindah tangan kalau tidak dilindungi dengan baik. Dari tadi kita sebut-sebut data pribadi nih, tapi sebenarnya data pribadi itu apa sih? Jadi, secara sederhana, data pribadi adalah informasi tentang diri kita yang bisa mengidentifikasi siapa kita, mulai dari nama, nomor telepon, alamat rumah, email, foto, bahkan KTP, rekening bank, ataupun data kesehatan. Dan semua itu adalah bagian dari identitas kita di dunia digital. Jadi, kalau sampai bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa berkepanjangan. Untungnya di Indonesia sekarang sudah ada dasar hukum yang cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang sering disebut UU PDP, yang dimana undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi bukan milik perusahaan atau aplikasi, tetapi tetap milik orang yang datanya dikumpulkan. Artinya, sebagai pengguna atau konsumen, kita punya kendali penuh atas data kita sendiri. Dalam UU PDP dijelaskan bahwa setiap pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data. Dan persetujuan ini pun juga nggak boleh asal-asalan ya teman-teman. Semuanya itu harus jelas datanya dipakai untuk apa, disimpan berapa lama, dan siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu, kita juga punya hak untuk meminta data diperbaiki ketika data tersebut terdapat kesalahan, bahkan meminta data dihapus kalau sudah tidak relevan. Selain UU PDP, apalagi sih dasar hukum terkait perlindungan data pribadi? Jadi, perlindungan data pribadi juga berkaitan erat nih dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen berhak atas rasa aman dan nyaman dalam menggunakan barang dan jasa. Apalagi di era digital yang sekarang, jasa itu bukan cuma barang fisik ya teman-teman, tetapi juga aplikasi, platform online, dan layanan digital lainnya. Jadi, kalau data konsumen disalahgunakan dan merugikan, itu bisa masuk sebagai pelanggaran hak konsumen. Sekarang kita masuk ke contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih, yaitu belanja online. Ayo, siapa di sini yang suka belanja online? Teman-teman perlu hati-hati juga ya ketika check out di aplikasi belanja online. Biasanya kita harus mengisi nama lengkap, alamat rumah, nomor handphone, dan kadang juga diminta upload KTP ataupun data rekening. Nah, data ini seharusnya dijaga dengan sistem keamanan yang kuat, karena kalau datanya sampai bocor, risikonya bisa terjadi adanya penipuan, pencurian identitas, bahkan penyalahgunaan data untuk pinjaman online ilegal loh. Dan yang bikin tambah berbahaya, korban biasanya seringkali baru sadar setelah dirugikan. Isu kebocoran data sendiri cukup sering dibahas di Indonesia ya teman-teman. Dalam beberapa waktu terakhir, media dan pakar hukum banyak menyoroti pentingnya penerapan UU PDP, terutama bagi perusahaan digital dan startup yang mengelola data jutaan pengguna. Dan platform teknologi didorong untuk tidak hanya fokus pada inovasi saja, tetapi juga pada etika dan tanggung jawab dalam mengelola data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah data pribadi bukan isu kecil, tapi isu nasional yang sangat serius. Kenapa sih kita sebagai anak muda perlu peduli terhadap data pribadi? Emangnya penting ya? Jawabannya, penting banget. Teman-teman pun pasti juga sudah tahu alasannya ya, karena generasi sekarang adalah pengguna internet paling aktif dan hampir semua aktivitas dilakukan secara online. Kalau kita sendiri nggak peduli dengan data pribadi kita, maka risiko kedepannya pun juga semakin besar. Data yang bocor hari ini bisa berdampak bertahun-tahun ke depan dan seringkali sulit untuk ditarik kembali.
Jadi, sebagai konsumen digital, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, teman-teman bisa memulainya dengan biasakan membaca kebijakan privasi. Setidaknya bagian intinya aja. Yang kedua, perhatikan izin akses aplikasi dan jangan ragu menolak kalau terasa tidak relevan. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk tiap akun. Dan yang terakhir, kalau sebuah layanan sudah jarang atau nggak dipakai lagi, teman-teman bisa banget nih untuk menghapus akun dan data di aplikasi layanan tersebut. Nah, langkah-langkah kecil ini bisa sangat membantu melindungi data pribadi teman-teman semua loh. Jadi, boleh banget nih untuk diterapkan mulai dari sekarang ya. Intinya, data pribadi itu bukan sekedar formalitas saat daftar aplikasi, karena itu adalah bagian dari identitas kita, dan dengan adanya Undang-Undang PDP serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya negara sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup. Tinggal bagaimana kita sebagai konsumen harus lebih sadar, lebih kritis, dan lebih peduli terhadap data kita sendiri. Jadi, semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih bijak dalam menggunakan layanan digital ya. Ingat, menjaga data pribadi bukan berarti jadi paranoid, tapi jadi lebih sadar dan bertanggung jawab. Karena di era digital, melindungi data pribadi sama pentingnya dengan melindungi diri sendiri. Sekian obrolan singkat kita terkait perlindungan data pribadi. Saya Rifa Fauzia, izin pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.